Selamat datang dalam video pembelajaran mata kuliah Akuntansi Koperasi dan UMKM, pertemuan 1, Akuntansi dan Aktivitas Koperasi. Definisi akuntansi. Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu badan usaha. Akuntansi juga dapat diartikan sebagai aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk angka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas, dan melaporkan aktivitas transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan. Siklus akuntansi. Pertama, dokumen dasar. Dokumen dasar dicatat dalam buku jurnal. Buku jurnal kemudian diposting ke dalam buku besar. Lalu dari buku besar dibuatlah laporan keuangan. Akuntansi. Pertama, pencatatan data ke dalam dokumen sumber atau bukti transaksi. 2. Penjurnalan. 3. Melakukan posting ke buku besar. 4. Penyusunan neraca saldo untuk mengecek keseimbangan buku besar. 5. Membuat ayat jurnal penyesuaian dan memasukkan jumlahnya pada neraca saldo. 6. Penyusunan laporan keuangan, yaitu laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. 7. Membuat ayat jurnal penutup. Laporan keuangan koperasi meliputi 1. Perhitungan hasil usaha. 2. Neraca. 3. Laporan arus kas. 4. Laporan promosi ekonomi anggota. 5. Catatan atas laporan. Perhitungan hasil usaha. Perhitungan hasil usaha menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan hasil usaha harus merinci hasil usaha yang berasal dari anggota dan laba yang diperoleh dari aktivitas koperasi dengan bukan anggota. Perhitungan hasil usaha meliputi pendapatan usaha, beban atau biaya, dan sisa hasil usaha. Pendapatan usaha, yaitu sejumlah uang atau yang dapat disamakan dengan itu yang diperoleh koperasi dari hasil usaha operasional usaha maupun bukan usaha. Pendapatan usaha meliputi 1. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan atas penyerahan barang dan jasa kepada anggota yang mencakup harga pokok dan partisipasi neto. Partisipasi neto adalah kontribusi anggota terhadap hasil usaha koperasi yang merupakan selisih antara partisipasi bruto dengan beban pokok. Beban atau biaya, yaitu sejumlah dana yang dikeluarkan koperasi untuk membiayai kegiatan operasionalnya, meliputi 1. Beban operasional, yaitu pengorbanan ekonomis yang dilakukan koperasi untuk memperoleh barang atau jasa dalam rangka menjalankan kegiatan utama koperasi. 2. Beban pokok, yaitu pengorbanan ekonomis yang dilakukan koperasi dalam rangka memperoleh partisipasi neto dari anggota. 3. Beban perkoperasian, yaitu beban sehubungan dengan gerakan perkoperasian dan tidak dihubungkan dengan kegiatan usaha. 4. Beban pemasaran, yaitu beban usaha yang meliputi semua biaya dalam rangka kegiatan pemasaran atau kegiatan untuk menjual barang dan jasa. 5. Beban administrasi dan umum adalah beban usaha yang terdapat di dalam lingkungan kantor dan administrasi koperasi, serta biaya-biaya lain yang sifatnya untuk keperluan koperasi secara umum. Sisa hasil usaha, yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya, serta termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pasal 45 Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 92. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi harta, utang, dan modal koperasi pada suatu periode pembukuan tertentu. Neraca berisi jumlah dan sumber dana serta pos-pos alokasi sumber dana untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Neraca meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Kewajiban terdiri dari kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Ekuitas, yaitu sejumlah uang atau yang dapat disamakan dengan uang yang benar-benar milik koperasi. Ekuitas meliputi 1. Simpanan pokok, yaitu jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang wajib diserahkan kepada koperasi pada waktu masuk menjadi anggota. 2. Simpanan wajib, yaitu jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota dalam waktu dan kesempatan tertentu. 3. Modal sumbangan, yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. 4. Modal penyertaan, yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah atau memperkuat struktur permodalan dalam koperasi. 5. Dana cadangan,
yaitu bagian dari SHU yang disisihkan koperasi untuk suatu tujuan tertentu. Dan keenam adalah modal berupa SHU tahun berjalan dan tahun lalu. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi perubahan arus kas yang meliputi saldo awal dan saldo akhir pada periode tertentu. Laporan arus kas meliputi arus kas dari aktivitas operasi yang umumnya berasal dari transaksi kas dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi besi. 2. Arus kas dari aktivitas investasi yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas di masa yang akan datang. 3. Arus kas dari aktivitas pendanaan yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran kas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi ekuitas dan pinjaman badan usaha koperasi. Laporan promosi ekonomi. Laporan promosi ekonomi anggota merupakan laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap akun dalam laporan perhitungan hasil usaha, neraca, laporan arus kas, dan laporan promosi ekonomi anggota harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Standar kualitas laporan keuangan. 1. Relevan. 2. Dapat dipahami. 3. Netral. 4. Daya uji. 5. Tepat waktu. 6. Daya banding. 7. Lengkap. Asumsi dasar akuntansi koperasi. 1. Economic entity. 2. Going concern. 3. Time period. 4. Monetary unit. Konsep dasar laporan keuangan koperasi. 1. Historical cost. 2. Revenue recognition. 3. Konsistensi. 4. Matching principle. 5. Full disclosure. Demikianlah video pembelajaran pertemuan pertama. Terima kasih. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya.